di mana seekor serigala yang sangat ganas memakan ternak mereka dan menyerang manusia sehingga menewaskan seorang pengembala dan saudarinya. Keesokan paginya, kota itu dipenuhi dengan kisah yang mencekam yang diceritakan oleh ibu dan saudara perempuan pengembala itu. Suasana rakyat desa pun menjadi ramai dan sangat mencekam, menceritakan mengenai kematian sang pengembala di sana-sini. Anakku diserang serigala. Tolong Bapak Ibu, anakku. Tolong kami Bapak Ibu, tolong. Kakakku diserang serigala, Pak, Bu, tolong. Tolong kami Bapak Ibu, saudara dan bapakku, tolong mereka dibunuh serigala. Kita harus menangkap serigala itu. Ayo kita tangkap dan bunuh serigala itu. Tenang Bapak Ibu, tolong tenang Bapak Ibu semuanya. Saya akan mengirimkan 3 pengawal terbaik saya sore ini juga. Saat senja, warga kota mulai mendengar teriakan dan benturan logam dari dalam hutan. Lalu suasana menjadi sunyi, para penjaga pun telah menemukan serigala itu. Ayo segera tangkap dan bunuh serigala itu. Awas, hati-hati di depanmu. Kita harus kembali, kita tidak kuat melawannya. Ayo kembali. Larut malamnya, satu-satunya yang selamat dari pertempuran itu berjuang menuju kota dengan gelisah dan akhirnya pingsan. Setelah sadar, ia pun menceritakan kisah pertarungan mereka dengan serigala yang ganas dan kuat itu. Lalu cerita tersebar luas ke seluruh kota, diikuti dengan serigala yang semakin besar dan ganas. Ketakutan demi ketakutan pun di mata semua orang di Gubiyo. Anak dijagakan di dekatnya, senjata pun disiagakan dan pertahanan kota ditinggikan. Tolong, saya di mana? Ya di sinilah. Gimana lagi? Masih bisa aja bercanda. Aduh, kamu ini. Cepat katakan apa yang terjadi. Apakah sudah mati? Apanya yang mati? Dia aja jelas-jelas masih hidup kok. Maksudnya serigalanya. Aduhai. Serigalanya sangat ganas dan kuat. Bahkan 2 teman saya terbunuh di tempat. Wali kota kemudian berkonsultasi dengan penasihat dan memutuskan untuk mendatangkan Fransiskus dari Assisi agar dapat membantu mereka. Mereka telah mendengar bahwa ia dapat berbicara dengan binatang dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Bagaimana? Apakah ada solusi para penasehat mengenai masalah yang kita hadapi? Bagaimana jika kita mendatangkan Fransiskus dari Assisi saja? Benar, seperti kita ketahui, dia dapat berbicara dengan binatang, karena Tuhan berbicara kepadanya. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengutus beberapa pengawal saya untuk menemui Fransiskus. Pengawal? Iya, Pak. Datangilah ke kota Assisi dan temui yang bernama Fransiskus. Bawa ia kemari. Siapa?
Kedua pengawal pun segera berangkat dan beruntung menemukan Fransiskus di Assisi di rumah Bernardo Quentiville, pengikut pertamanya. Mereka memberitahukan tentang serangan tragis serigala itu, dan mereka memohon kepada orang suci yang sederhana itu untuk membantu dan memintanya untuk segera ikut bersama mereka. Fransiskus tergerak oleh penderitaan mereka dan ingin melakukan apa yang dia bisa lakukan. Saudara, kami diutus wali kota Gubbio untuk datang kemari agar memohon bantuan saudara. Apakah Fransiskus berada di sini? Iya benar, saudara Fransiskus berada di sini. Silahkan masuk, saudara-saudara. Benar saudara, warga Gubbio sedang diserang oleh serigala yang sangat ganas yang memakan ternak dan memangsa manusia. Apakah saudara berkenan membantu kami? Ketika Fransiskus tergerak oleh penderitaan mereka, ia pun ingin melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk membantu warga kota Gubbio. Saya akan mencoba membantu sebisa saya. Besok pagi hari kita akan berangkat. Kita beristirahat dan makan bersama terlebih dahulu. Baiklah saudaraku, saya akan mengikutimu. Baik saudara, terima kasih. Setelah makan malam, Fransiskus bersama saudara-saudaranya berdoa bersama untuk mendapatkan solusi dan tidur malam dengan harapan di hati mereka. Pagi harinya, Fajar menemukan mereka berjalan menuruni bukit dari Assisi menuju Gubbio. Mereka tetap berada dalam kelompok yang lebih rapat sambil bergegas sepanjang perjalanan mengawasi serigala itu. Selamat datang saudara Fransiskus. Saudara, tolong bantu kami. Saudara, tolong bantu kami mengusir serigala itu. Selamat datang saudara di kota Gubbio. Seluruh warga kota mengikuti Fransiskus ke alun-alun, kota di mana wali kota dengan penuh semangat menyambut mereka. Mereka pergi ke balai kota untuk makan dan mendiskusikan apa yang akan dilakukan Fransiskus dengan serigala itu. Bagaimana saudara kira-kira mengenai pergumulan warga kota kami? Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Saya akan bantu semampu saya untuk membantu warga Gubbio. Saya sangat membenci serigala itu. Salah satu penjaga adalah sepupu dari istri saya. Saya ingin menangkap dan mengirim serigala itu ke Spoleto, musuh lama kota ini, agar membalas dendam dan menghentikan serangan. Besok pagi saya akan berangkat ke hutan tempat serigala itu. Malam itu, Fransiskus berdoa memohon hikmah untuk menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua orang. Lalu, keesokan harinya, Fransiskus dalam keadaan segar dan yakin bahwa hal ini akan berhasil. Fransiskus ditemani warga kota Gubbio menuju gerbang. Mereka mendoakan yang terbaik untuknya. Dia pun berjalan menuju ke hutan, bersiap menghadapi serigala itu. Saat dia mendekat pohon pertama,
serigala muncul dan memulai menguntit Fransiskus. Langkahnya yang lambat dan disengaja, dia mendekat dan mendekat, mengelilingi orang suci dari Asisi itu. Melihat serigala itu, Fransiskus merasakan sesuatu hubungan. Lalu dia membuat tanda salib dan memanggil serigala untuk menemuinya dalam damai di bawah rambut. Ayo saudara serigala, aku tidak akan menyakitimu. Mari berbicara dengan damai. Serigala itu membekuh di tengah langkah. Serigala bergumul dengan keraguan dan ketidakpastian. Akhirnya, karena memahami bahwa Fransiskus tidak bermaksud jahat padanya, serigala itu berjalan ke arah Fransiskus dan duduk bersandar, siap untuk mendengarkan. Tuan, sebenarnya saya tidak ingin terjadi seperti ini. Saya ditinggalkan kawanan saya karena saya terluka dan tidak mengimbangi. Saya hanya bisa menangkap dan memangsa yang tidak berlari cepat seperti domba dan kambing. Apakah tidak ada hewan lain yang dapat dimakan selain hewan peliharaan? Saya sebenarnya lebih menyukai daging rusa dan kelinci. Hanya saja kaki saya terluka dan tidak mungkin bagiku untuk mengejarnya. Saya hanya menginginkan makan ketika lapar. Baik, sekarang jelaskan tindakanmu mengenai gembala dan pengawal yang sudah kau bunuh itu. Waktu itu saya lapar dan ingin makan domba, tetapi karena gembalanya melindungi domba itu, jadi saya membunuh saja semua. Sorenya ada kedua pria mengejar saya, tetapi karena saya ingin melindungi diri, jadi saya membunuh juga. Esok paginya ada 3 penjaga memburu saya. Saya lawan semua, 2 orang mati dan 1 lagi saya lepaskan.